Halo, assalamualaikum, selamat siang. Kembali bersama saya Muhammad Taufik Hidayat dari kelas ekstensi 7B NPM 2017 43500537. Kali ini saya akan membuat tugas yang kelima untuk mata kuliah riset operasional dengan dosen pengampu Ibu Desi Novianti, Magister Teknik, yaitu dengan materi model transportasi dengan pemecahan awal. Apa itu model transportasi? Model transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama atau supply ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal atau demand atau kebutuhan ya. Model transportasi digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan dan perencanaan serta scheduling produksi. Pada materi ini kita akan menggunakan 3 metode, yaitu metode aturan NWC atau North West Concern, North to atas, West to kiri. Berarti untuk aturan ini kita mengambil tempat yang paling atas dan kiri atau pojok kiri atas. Untuk pengertiannya, aturan NWC adalah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas ya, bagi tadi ya, South, North, and West Corner. Yang kedua, metode inspeksi atau least cost method atau ongkos terkecil. Pada metode ini menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Jadi biaya terkecil itu yang dieksekusi duluan kalau sebelumnya mengambil dari sudut yang paling kiri atas. Dan yang terakhir adalah metode VAM atau Vogel Approximation Method, yaitu dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang sehingga semua produk sudah dialokasikan. Lebih paham nanti kita akan bahas saja ya, langsung kepada contoh soal. Ini untuk contoh kasus untuk 3 metode yang tadi. Untuk kebutuhannya yaitu kota 1 membutuhkan 8 kota 1 membutuhkan 45 tanaman. Untuk kota 2 membutuhkan 20 tanaman, kota 3 membutuhkan 30 tanaman, dan kota 4 membutuhkan sebanyak 40 tanaman. Dengan jumlah tanaman yang tersedia itu tanaman tipe A ada 35, tanaman tipe 2 ada 50, dengan tanaman tipe 3 adalah 40. Dan isi yang di dalam ini adalah biaya-biayanya, biaya pemasok atau biaya distribusi. Untuk pemasok tanaman 1 ke kota 1 ya seharga 8, dari tanaman 1 ke kota 2 harganya 6, untuk tanaman 1 ke kota 3 harganya 10, dan sampai ke kota terakhir yaitu kota 4 dengan tanaman tipe 3 yaitu 5. Baik, kita langsung masuk kepada yang pertama. Let's do it dengan aturan NWC Northwest Corner. Seperti pada bahasan yang sebelumnya, untuk aturan NWC ini kita mengalokasikan supply dibandingkan dengan demand untuk paling kiri pojok kiri atas. Berarti untuk aturan NWC ini yang pertama kita alokasikan adalah tanaman 1 di kota 1. Kita lihat kebutuhan kota 1 adalah sebanyak 45 tanaman, dan tanaman 1 yang tersedia adalah 35 tanaman. Sebanyak 35 tanaman 1 akan disuplai ke kota 1. Sehingga seperti ini. Sehingga kebutuhan kota 1 yang sebelumnya ada 45 tanaman berkurang karena sudah disuplai sebanyak 35 tanaman tipe 1, sehingga kebutuhan kota 1 menjadi sisanya tinggal 10. Karena tanaman 1 sejumlah 35 semuanya sudah disuplai ke kota 1, sehingga
kota 2, kota 3 dan kota 4 tidak kebagian tanaman tipe 1. Nah, kota 1 sendiri masih membutuhkan yaitu kekurangan 10 tanaman. Oke. Maaf. Oh ya betul. Nah, selanjutnya karena baris yang pertama sudah diisi atau sudah habis tanaman tipe 1-nya, kita lihat kotak selanjutnya yang tersedia adalah tanaman tipe 2 dan tanaman tipe 3. Kita ambil lagi pojok paling kiri atas, yaitu pojok ini kolom 21. Kolom 21 ini membutuhkan kurang lebih tanaman tipe 2 ini dia memiliki jumlah suplai kurang lebih 50 tanaman. Dan sedangkan kota 1 sendiri tinggal membutuhkan 10 tanaman, sehingga pada kolom 21 diisi angka 10, yaitu diambil dari tanaman tipe 2 sebanyak 10 unit atau 10 tanaman, sehingga kota 1 sudah lengkap ya, kebutuhan tanamannya sebanyak 45, yaitu diisi tanaman tipe 1 sebanyak 35, tanaman tipe 2 sebanyak 30, sehingga kota 1 sudah tidak membutuhkan lagi pohon atau tanaman. Untuk tanaman tipe 3-nya berarti tidak memungkinkan lagi untuk mengisi ke kota 1. Nah, bahasan selanjutnya kita mengambil lagi, dilihat kotak yang tersisa. Ini adalah 6 kotak, yaitu dari 22, 23 sampai ke 34. Untuk selanjutnya kita ambil lagi ke pojok paling kiri atas. Kota 2 membutuhkan kurang lebih 20 tanaman dan pohon tipe 2 masih sisa 40 tanaman. Maka kita lokasikan 20 tanaman ini ke kotak 2,22 sebanyak 20 tanaman, sehingga kota 2 sudah mencapai maksimal jumlah kebutuhannya, yaitu sebanyak 20 tanaman. Dan tanaman tipe 2 yang sebelumnya 40 berkurang 20 menjadi 20, sehingga untuk tanaman tipe 3 tidak diperlukan di kota 2. Selanjutnya lagi ada 4 kotak yang tersisa. Kita ambil lagi kotak paling kiri atas. Kota 3 membutuhkan 30 tanaman. Dengan tanaman tipe 2 hanya tersisa 20, berarti kita alokasikan 20 pohon tipe 2 ke kota 3, sehingga kota 3 masih membutuhkan 10 tanaman. Dan tanaman tipe 2 sudah habis dibagikan di kota 1, 2, 3, sehingga tanaman tipe 2 tidak dapat didistribusikan ke kota 4. Selanjutnya tinggal 2 kotak lagi, yaitu kotak X33 dan X34. Untuk kota 3 masih membutuhkan 10 tanaman, dan yang tersisa adalah tanaman tipe 3 sebanyak 40. Kita lokasikan tanaman tipe 3 tadi ke kota 3 sebanyak 10 unit dan ke kota 4 sebanyak 30 unit, sehingga ini yang kita dapat. Kota 1 mendapatkan 35 unit tanaman tipe 1 dan 10 unit tanaman tipe 2. Kota 2 mendapatkan 20 unit tanaman tipe 2. Kota 3 mendapatkan 20 unit tanaman tipe 2 dan 10 unit tanaman tipe 3, sedangkan kota 4 semuanya adalah tipe 3 sebanyak 30 unit. Maka diketahui bahwa X11 adalah 35, X21 adalah 10, X22 adalah 20, X23 adalah 20, X33 10 dan X34 sama 30. Sehingga diketahui total biayanya, yaitu jumlah X ini dikali dengan biaya ini yang sudah ada di tabel, yang sudah ada pada soal pembahasan. Kita kalikan sehingga didapat bahwa total biaya dengan pendistribusian tanaman ke 4 kota ini, 3 jenis tanaman ke 4 kota ini memakan biaya sebesar 1.180. Ini untuk aturan outflow corner
atau aturan pojok kiri atas. Kita masuk ke yang kedua dengan model inspeksi atau least cost method atau dengan melihat ongkos yang terkecil. Apabila sebelumnya kita tidak melihat ongkos, kita langsung menggunakan pojok kiri atas. Pada pembahasan yang kedua ini, ongkos yang ada di dalam kotak ini akan sangat berpengaruh dan sangat digunakan. Gitu. Yang pertama, kita lihat dari 12 dari 12 kotak ini, ongkos manakah yang paling murah? Ternyata di antara 12 kolom ini ada di 12 kotak ini yang paling murah adalah ini, plan 3 ke kota 4. Jadi pendistribusian tanaman 3 ke kota 4 hanya menggunakan 5 ongkosnya 5. Sehingga kita distribusikan tanaman 3 sebanyak 40 unit, namun yang dibutuhkan oleh kota 4 hanya 30, sehingga kota 4 sudah memiliki jumlah maksimal tanaman 30 dan tanaman tipe 3 yang sebelumnya 40 tinggal tersisa 10, sehingga tanaman tipe 1 dan tipe 2 tidak dibutuhkan di kota 4. Nah, dari 12 sekarang tersisa 9 kotak. Dari 9 kotak ini kita lihat ongkos yang terkecil yang mana. Ternyata ongkos yang terkecil adalah pendistribusian tanaman tipe 1 ke kota 2 sebanyak 6. Untuk kota 2 membutuhkan 20 unit pohon dan suplai pohon tipe 1 adalah sebanyak 35 unit, sehingga untuk kota 2 mendapatkan 20 unit tanaman tipe 1, sehingga kota 2 sudah tidak membutuhkan tanaman lagi. Dan tanaman tipe 1 yang sebelumnya 35 berkurang jumlahnya menjadi 15, dan tanaman tipe 2 tipe 3 tidak lagi diperlukan di kota 2. Sekarang tersisa 6 kotak. Kita lihat lagi dari 6 kotak ini yang paling kecil yang mana. Ternyata yang paling kecil adalah ini, tanaman tipe 1 didistribusikan ke kota 1, yaitu dengan ongkos seharga 8. Kota 1 membutuhkan 45 tanaman dan suplai yang ada dari pohon 1 adalah 15, sehingga pohon 1 kita distribusikan semuanya ke kota ini, sehingga kota 1 masih memerlukan 30 tanaman dan tanaman tipe A sudah habis didistribusikan ke kota 2 dan kota 1, sehingga kota 3 tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan tanaman tipe 1. Selanjutnya kita sudah mendapatkan banyak isian dan tinggal 4 kotak yang tersisa. Ada 9, 13, 14, dan 6. Yang paling terkecil adalah ini. Tanaman tipe 2 didistribusikan ke kota 1. Kota 1 masih membutuhkan 30 pohon dan tanaman 2 masih tersisa 50 pohon, sehingga dari 50 sebanyak 30 kita distribusikan ke kota 1. Sehingga kota 1 sudah tercukupi kebutuhan pohonnya, dan pohon 2 yang sebelumnya 50 tinggal tersisa 20, sehingga pohon 3 sudah tidak dibutuhkan lagi di kota 1. Tinggal tersisa 2 kotak yang tersisa. Yang paling kecil adalah ini 13. Kota 3 membutuhkan 30 tanaman dan tanaman tipe 2 tersisa 20, tanaman 33 tersisa 10. Berarti kedua tanaman ini sisanya didistribusikan ke kota 3. Sehingga dia dapat tabel seperti ini. Kita ambil nilai XX-nya. Sehingga diketahui bahwa X11 adalah 15, X12 20, X21 30, kolom atau X23 adalah 20, 33 10, dan 34 adalah 30. Maka kita hitung jumlah tanaman yang distribusikan ini dengan ongkos atau total biayanya, sehingga diketahui bahwa total biaya menggunakan pendistribusian dengan metode inspeksi atau less cost method adalah sebanyak 1080, lebih murah dibanding tadi yang NWC sebanyak 1180, masih murah.
seratusan ya, 100 biaya. Yang terakhir dengan metode VAM atau Vogel Approximation Method. Masih dengan soal yang sama, cuma bedanya untuk metode VAM ini agak panjang. Kita harus menentukan dulu kolom-kolom angka-angka untuk setiap kolom dan baris. Seperti ini. Pada kolom tanaman 1 ini ada 4, 8, 6, 10, dan 9. Kita ambil dua angka yang paling bawah. Yang paling kecil di antara 4 angka ini adalah angka 8 dan angka 6. Nah, diambillah selisih dari dua angka ini, maka kita dapat penaltinya adalah seharga 2. Begitu juga dengan baris selanjutnya, baris kedua. Dari 4 angka ini yang paling kecil adalah 9 dan 7. Selisih antara 9 dan 7 adalah 2. Kemudian di baris ketiga ada 14, 9, 6, dan 5. Sehingga yang paling kecil adalah 9 dan 5. Makanya selisihnya adalah 4. Ini untuk baris. Dan untuk kolom kita lihat dari atas ke bawah. Dari tiga angka ini yang paling kecil adalah 9 dan 8, selisihnya adalah 1. Yang selanjutnya adalah 9 dan 6, selisihnya 3. Yang selanjutnya ada 13 dan 10. 13 dan 10 selisihnya 3. Dan yang selanjutnya 7 dan 5 selisihnya adalah 2. Setelah kita mendapatkan selisih dari baris dan kolom tadi, kita ambil angka yang terbesar. Angka yang terbesarnya adalah ini 4. Berarti yang kita eksekusi pertama kali adalah ini baris ketiga untuk distribusi pohon 3. Setelah mendapatkan baris yang akan kita kerjakan dahulu, kita lihat ongkos yang terkecil dari keempat kotak ini. Yang paling kecil adalah ini kolom 3, kotak 3, 4, yaitu sebanyak 5. Sehingga kita distribusikan pohon 3 yang sebelumnya adalah 40 tanaman. Sebelumnya ada 40 tanaman, didistribusikan sebanyak 30 tanaman ke kotak 4. Sehingga untuk tanaman 3 masih sisa 10. Dan kotak 4 sudah tidak lagi membutuhkan tanaman. Makanya untuk kolom selanjutnya ini diabaikan. Soalnya tidak dimungkinkan lagi kotak 4 diisi tanaman yang tipe yang lain. Selanjutnya kita kembali mengambil nilai terkecil lalu diselisihkan untuk baris dan kolomnya. Untuk baris pertama masih tetap yang paling kecil adalah 8 dan 6, selisihnya 2. Yang selanjutnya adalah 9 dan 12, selisihnya adalah 3. 12 kurang 3 ya. Selanjutnya ada ini sudah tidak dilihat lagi. Makanya dua angka yang paling kecil ada berubah. Yang sebelumnya 9 dan 5 menjadi 14 dan 9. Selisih antara 14 dan 9 adalah 5. Untuk kolom pertama masih tetap 9 dikurang 8 adalah 1. Kolom kedua masih tetap 9 kurang 6 hasilnya 3. Kolom ketiga juga masih tetap 13 kurang 10 hasilnya 3. Dan kolom keempat sudah tidak dilihat. Dari semua selisih ini yang paling besar adalah 5 di baris ketiga. Makanya untuk selanjutnya kita eksekusi lagi di baris ketiga. Dan angka paling kecil adalah ini kolom kotak 32, yaitu dengan harga 9. Kita distribusikan lagi pohon 3 yang sisa 10 diberikan ke kota 2. Dan kota 2 yang sebelumnya membutuhkan 20 tanaman, masih membutuhkan 10 tanaman. Sehingga pohon 3 yang habis tadi tidak mungkin didistribusikan ke kota 1 dan kota 3. Ini kita coret. Dan kita masih memiliki 6 kolom yang harus diisi. Selanjutnya kita selisihkan lagi atau ambil lagi selisih untuk tiap baris dan kolom.
Untuk baris pertama masih tetap 8 kurangi 6 hasilnya 2. Untuk baris kedua 12 kurangi 9 hasilnya 3. Untuk baris ketiga karena ini sudah habis, sudah tidak dilihat lagi. Untuk kolom pertama 9 kurang 8 hasilnya 1. Untuk baris kedua 12 kurangi 6 hasilnya 6. Untuk kolom ketiga 13 dikurangi 10 hasilnya 3. Dari ini selisih yang ketiga ini yang paling besar adalah ada pada kolom 2, yaitu hasilnya 6. Makanya kita eksekusi atau kita kerjakan di kolom kedua. Di kolom kedua yang paling kecil adalah ini yang baris pertamanya yaitu 6, sehingga kita distribusikan yang sebelumnya kebutuhan kota 2 masih sisa 10, kita ambil dari pohon tipe 1. Pohon tipe 1 yang sebelumnya 35 berkurang menjadi 25. Karena kota 2 sudah tidak membutuhkan lagi tanaman, maka tanaman tipe 2 tidak mungkin lagi untuk didistribusikan ke kota 2. Nah, selanjutnya kita masih memiliki 4 kotak lagi. Kita lakukan operasi untuk mengambil selisih lagi ya. Untuk tanaman untuk baris per 1 masih berubah ya. Yang tadi 8 kurangi 6 sekarang 10 kurangi 8 hasilnya 2. Untuk baris kedua 3 berubah juga karena yang kolom kedua sudah tidak bisa dipakai, menjadi 13 kurangi 9 hasilnya adalah 4. Untuk kolom ke 1 masih tetap 8 kurangi 9 hasilnya 1. Kolom kedua sudah tidak dilihat soalnya sudah habis atau tanaman sudah terpenuhi. Dan kolom ketiga ada 13 kurangi 10 hasilnya 3. Dari selisih yang keempat ini yang paling besar ada pada kolom baris kedua, yaitu hasilnya 4. Makanya dan di baris kedua ini yang paling kecil nilainya atau biayanya adalah biaya yang kolom pertamanya, yaitu sebanyak 9. Sehingga kita distribusikan kota 1 membutuhkan 45 pohon dan belum sama sekali mendapatkan suplai tanaman, dan pohon 2 memiliki suplai sebanyak 50 tanaman. Menjadi 45 tanaman tipe 2 didistribusikan ke kota 1, sehingga tanaman tipe 2 tersisa 5 dan kota 1 sudah tidak membutuhkan lagi tanaman. Oke, selanjutnya tinggal tersisa kotak 1, 3 dan 2, 3. Ini langsung masukin saja. Kota 3 membutuhkan 30 tanaman, yang tersisa adalah 25 tanaman tipe 1 dan 5 tanaman tipe 2, pas ya. Sehingga didapat bahwa kotak 1, 2 adalah sebanyak 10, kotak 1, 3 sebanyak 25, kotak 2, 1 sebanyak 45, kotak 2, 3 sebanyak 5, kotak 3 32 sebanyak 10, dan kotak 34 sebanyak 30. Kita hitung lagi total biaya yang digunakan menggunakan metode VIM ini. Didapat bahwa total biayanya adalah sebanyak 1020. Dengan contoh kasus seperti tadi, dengan menggunakan 3 aturan kita dapat mengambil kesimpulan khusus untuk soal yang ini bahwa pendistribusian dengan metode VAM, Vogel Approximation Method, menggunakan biaya lebih rendah dibanding dengan aturan metode inspeksi atau least cost method dan aturan NWC atau Northwest Method atau aturan pojok kiri atas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sampai berjumpa di presentasi sebelumnya. Terima kasih. Dan mohon kritik dan sarannya, terutama Ibu dosen, Ibu Desi Novianti, Magister Teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.